Halo sahabat Kora. Nah, kali ini saya ditemani oleh Kavi. Beliau adalah Product Manager di Kora. Apa kabar Kavi? Alhamdulillah baik. Wah, sebelumnya saya terima kasih banget karena podcast. Udah mau podcast bareng saya di sini. Nah, teman-teman sekalian, Kavi ini beliau adalah yang ngurusin Koroa mengenai produknya, tampilannya. Nah, Kavi ini sebagai leadernya dan ada tim-tim di bawahnya. Seperti itu, teman-teman. Oke, Kavi, kalau boleh tahu apa nih motivasi awal Kavi muncul ketertarikan untuk mendalami bidang ini? Boleh ceritain nggak? Oke, cerita awalnya itu sebenarnya saya bermula dari seorang programmer ya, belum sampai ke product manager. Dan di programmer itu saya berjalan kurang lebih mungkin setahun atau 2 tahun. Kemudian saya banting setir, berubah role-nya menjadi UI designer, yang mana di saat itu saya bertanggung jawab terhadap desain-desain di Quora. Jadi sahabat yang dapat melihat di aplikasi di Quora sekarang ini, itulah desain hasilnya. Kemudian pada tahun 2021 itu, alhamdulillah, kemudian saya dipercaya untuk eh, menjadi product manager. Dan di product manager itu saya diamanahkan untuk bertanggung jawab terhadap pengembangan secara full, baik mengelit di bagian desainnya, kemudian bagian ilustrasinya, bagian programmernya, teknis dan lain-lain seperti itu hingga sekarang ini. Oke, nah seperti yang udah disinggung, berarti tadi tampilan dan lain sebagainya itu udah tim Kavi itu Ya, hasil dari desain-desain dari tim hmm, Kavi dan tim lah ya seperti itu. bersama-sama. Nah, kalau boleh tahu mengenai bidang produk itu sendiri, ada apa aja sih di dalamnya? Oke, untuk di bidang produk itu, saya punya beberapa tim. Yang pertama itu ada sebagai UI designer. Jadi di UI designer itu bertanggung jawab terhadap visual ya. Visual baik itu warna, kemudian tekstualnya, font, kemudian layouting, dan segala macam aspek yang berkaitan dengan visual di aplikasi Cora itulah. Kemudian ada juga UX researcher. Nah, Oke. UX ini bertanggung jawab terhadap riset, yang mana sebelum masuk ke tahap desain, desain tersebut perlu di riset terlebih dahulu nih. Apakah uh, ini sesuai dengan kebutuhan para pengguna Quora? Seperti itu. Berarti UX dulu yang bekerja, baru UI. Ya, betul. Oh, Jadi kita tidak langsung harus langsung ke asumsi, harus berdasarkan riset ya, ya harus berdasarkan riset ya, selalu bermain dengan data. bermain dengan data. Iya. Terus ada nggak sih keterampilan khusus yang harus kita miliki untuk bisa menjadi UX atau UI? Oke, untuk keterampilan khusus itu sesuai dengan judulnya UI dan UX. Jadi kawan-kawan yang ingin menjadi UI ataupun UX researcher itu memang harus mempelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu tentang desain. Dan biasa kawan-kawan yang paham tentang Photoshop ataupun Corel Draw itu mungkin bagi mereka lebih mudah untuk masuk ke UI designer karena mereka sudah paham gimana eh, cara membuat desain yang bagus. Kemudian begitu juga untuk UX. Jadi kawan-kawan UX itu biasanya lebih memahami tentang bagaimana cara menganalisis data, bagaimana meriset dan melakukan pengumpulan data untuk produk yang akan dikembangkan. Seperti itu. Tapi kalau copywriting penting nggak sih? Oke, kalau untuk copywriting sekarang itu sesuai judul ya, copywriting. Jadi ya memang orang-orang yang ingin menjadi copywriter ya, sebutan role-nya itu ya harus tahu bagaimana cara metode menulis sih, seperti itu. Ya. Ya walaupun sejujurnya saya tidak mendalami tentang copywriting, tapi ya kawan-kawan bisa mendalami hal tersebut. Tapi untuk UI dan UX sendiri perlu keterampilan seperti demikian. Keterampilan copywriting. Tidak harus. Jadi itu berbeda role-nya. Dan sebenarnya bukan copywriting tapi UX writing ya. Lebih ke UX Oh, writing. gitu ya. Jadi Kalau memang beda ya, Kavi ya. beda walaupun sama-sama writing kan, tapi kalau copywriting itu lebih ke pembuatan teks konten biasanya di sosial media ataupun artikel, sedangkan UX writing itu lebih berfokus pada teks-teks atau informasi yang ada di dalam misalkan aplikasi ataupun website ataupun apapun lah yang dikembangkan dalam produk seperti itu. Awal mula Kavi sendiri nih ya, untuk Kavi pribadi, awal mula
belajar mengenai itu apakah secara otodidak atau memang ada gurunya? Jujur saya secara otodidak. Jadi alhamdulillah dari saya mungkin kelas 2 atau kelas 3 SMK itu saya sudah mulai mempelajari kan seperti yang saya singgung tadi Iya. programmer awalnya. Jadi awalnya saya menggeluti dunia programming dan bukan hanya itu tapi juga desain yang saya mempelajarinya secara otodidak dan banyak sumbernya referensi baik di YouTube ataupun course yang dapat kita beli secara online dan ya macam-macam lah. Oh, berarti juga sempat ikut kursus secara online gitu ya? Ya, betul. Tapi Itu kan kalau untuk pelatihan, pernah nggak sih ikut pelatihan UI UX secara langsung seperti itu? kalau awal mula saya belajar tentang UI UX, saya tidak mengikuti pelatihan. Akan tetapi setelah saya mempelajari hal tersebut, ya perusahaan pernah mendatangi mentor. Ah, Difasilitasi dengan ya, perusahaan langsung ya? difasilitasi oleh Baik, perusahaan. baik, Jadi baik. alhamdulillah itu membantu untuk meningkatkan kapabilitas Iya. sehingga itu bisa diterapkan ke dalam pengembang produk. Oke, keren-keren banget nih. Terus untuk keseharian, apakah Kavi ada keseharian lain selain daripada Koroa mungkin? Ada nggak? Entah gabung di komunitas atau apa? Ada nggak sih? Keseharian kalau dulu sih saya selain bekerja kuliah ya, cuma saya udah lulus. eh Jujur nggak ada nggak ada sih, paling ya cuma saya punya hobi sih, paling hobinya itu cuma membaca novel. Mm-mm. Dan untuk aktivitas di luar kerjaan itu seperti mengikuti kayak perkumpulan atau komunitas atau apapun itu sejauh ini belum ada. Walaupun waktu kuliah pernah ada, tapi ya, saya hentikan semua itu karena memang ya waktu saya gunakan untuk berfokus pada pekerjaan. Gitu. Oke, berarti untuk saat-saat ini memang Kavi tidak terlalu banyak kegiatan di luar Iya, ya. masih pekerjaan dulu. Jadi sedang fokus nih untuk mengurus aplikasi Quora itu Iya, sendiri. Wah, iya, iya, iya. keren banget. Hmm. Kalau tadi Kavi udah singgung mengenai hobi dia yang suka membaca novel. Kalau boleh tahu ada nggak nih novel favoritnya Kavi? Waduh. Wah, apa tuh? Baik. Atau salah satunya aja favorit Kavi. Terus ada nggak sih kayak pesan atau pembelajaran yang dapat diambil dari novel tersebut? Oke, novel saya itu sebenarnya nggak ada kaitan sama sekali tentang pekerjaannya karena memang saya jadikan itu sebagai hobi untuk penghibur lah ya, penghibur di luar pekerjaan. Dan novel itu lebih ke novel-novel fiksi. Penulis yang paling saya suka itu adalah ya, ke Andre Hirata. Oke, Jadi Andre. kalau kawan-kawan tahu tentang Laskar Pelangi ya, Oh, jadi saya mengoleksi buku-buku beliau itu ada sekitar 10 buku. Jadi ya saya suka sih dari cara bagaimana beliau menciptakan sebuah karakter, tentang alur ceritanya, tentang ini dan itu dan ya sampai sekarang saya suka membaca novel-novel beliau. Tapi bukan berarti nggak membaca novel-novel lainnya juga. oke, tapi yang memang menjadi favorit itu adalah Eh, Kak Andrea Hirata. Andre Ya, Hirata orang-orang ya. manggilnya itu Pak Cik ya, kan orang Melayu dia tuh. Oke, Melayu oke. Sumatera. Hmm. Wow. Baik, kalau tadi kita udah ngomongin perkara keseharian Kavi, Hmm. hobinya, dan motivasi awal Kavi lah untuk Hmm. bisa bergerak di bidang ini. Terus, kalau untuk Koroa itu sendiri, boleh nggak diceritain singkat sebenarnya apa sih aplikasi Koroa ini? Oke. Jadi singkatnya itu Qur'an sebuah aplikasi yang dimana di dalamnya terdapat fitur-fitur pembelajaran Al-Quran dan para pengguna Qur'an itu dapat belajar secara langsung di aplikasi Qur'an. Nah, fitur-fitur itu mencakup materi pembelajaran misalnya. Sekarang ini alhamdulillah Qur'an memiliki sekitar lebih dari 120 materi pembelajaran dan para pengguna bisa mempelajari materi tersebut dari dasar. Di dasar kita tahu ya, misalkan kita mengenal huruf-huruf hijaiyah, kemudian tanda baca, kemudian dilanjutkan ke bab-bab berikutnya, sehingga materi tersebut sangat berguna loh untuk para pengguna untuk pelajari di Quran. Selain materi, juga di Quran itu punya fitur unggulan, yaitu murojaah. Jadi ini salah satunya ya, salah satu fitur unggulan. Jadi Quora itu spesialnya kami memiliki teknologi artificial intelligence. Jadi kawan-kawan tahu tentang AI ya sekarang Iya, ini. AI. Jadi Quora menggunakan AI untuk mengoreksi bacaan dan memvalidasi apakah bacaan user tersebut sudah fasih atau belum. Jadi contoh, misalkan saya merekam surah Al-Fatihah ayat 1 atau ayat 2, saya rekam ke aplikasi Quora. Nah, setelah direkam, maka Quora
sistem itu akan mengecek nih pelafalan saya apakah sudah fasih atau belum, dan akan diberi nih penilaiannya apakah sudah baik, apakah sudah fasih atau masih ada yang perlu diperbaiki. Dan Quran juga bagusnya ini juga memberikan bagian mana yang salah, misalkan di bagian huruf alif ataupun huruf-huruf lainnya. Tuh. Kemudian fitur yang juga tak kalah baiknya itu fitur setor ayat. Jadi di setor ayat itu kawan-kawan atau sahabat Quran dapat mengirim suara bacaan Al-Quran sahabat ke dalam aplikasi Quran. Kemudian setelah direkam audio tersebut, maka ustadz-ustadz di Quran yang kami sebut dengan muhafiz itu akan mengoreksi bacaan sahabat dan memperbaiki nih apakah bacaan tersebut sudah fasih atau belum. Seperti itu. Jadi Oke, fitness langsung. berarti itulah cerita singkat mengenai Quora itu sendiri ya. Iya. Untuk tujuan sebenarnya aplikasi Quora ini dibuat itu awal mulai ceritanya gimana? Oke. Eh, awal mulai. Iya. Oke. Jadi kalau untuk Quora itu sendiri dimulai dari riset ya. Riset data yang kami temukan bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia ini agak kritis ya, karena kebanyakan dari mereka itu buta aksara Al-Quran, dan itu angkanya bukan kecil tapi lumayan besar, terutama untuk kalangan anak muda. Jadi mereka itu memang benar-benar atau kesulitan untuk membaca Al-Quran tuh. Jadi baca atau tulis, sehingga dengan permasalahan itulah Quran hadir untuk memberikan solusi. Jadi Quran hadir dengan solusi dengan fitur pembelajaran tersebut, dan para sahabat tinggal download aplikasi Quran dan tinggal dipakai, tuh nggak harus datang ke ustadz untuk ngaji di sana. Sahabat bisa belajar langsung di HP mau dimanapun dan kapanpun, dan itu harapannya itu bisa menjadi solusi yang terbaik untuk permasalahan tersebut. Berarti bisa dibilang ya batu loncatan lah untuk teman-teman yang mungkin malu ketemu guru, Iya, seperti itu ya. ya kan kita melihat bahwa teknologi kan makin maju nih. Nah, dengan teknologi itulah kita sebaik mungkin untuk memanfaatkan misalkan AI ataupun teknologi lainnya, Iya. maka kita perlu menyesuaikan nih, dan kita menggunakan teknologi tersebut untuk membantu permasalahan yang sedang dihadapi sekarang ini. Oke, wow, luar biasa banget. Jadi benar-benar membantu orang ya untuk Iya, benar-benar belajar Quran. insya Allah. Memang tujuannya mengentaskan buta aksara Quran seperti yang Hmm. sudah Kavi singgung. Wah, Masya Allah teman-teman sekalian. Terus gimana sih tim produk itu sendiri dalam mengelola pengembangan aplikasi ini, seperti konten-konten belajar Qurannya, materi-materinya di dalam aplikasi itu bagaimana? Oke, sebenarnya kan ada banyak divisi, tapi karena kita terfokus pada divisi produk ya di Koroa. Nah, kalau untuk divisi produk itu sendiri, kami tidak hanya berfokus pada desain, Iya. tapi kami juga berfokus pada riset. Nah, riset-riset tersebutlah yang hasilnya dapat sahabat lihat di aplikasi Koroa. Jadi kayak fitur murojaah, fitur setor ayat, itu hasil dari riset bersama-sama dengan tim. Dan kita melihat nih, kira-kira fitur apa yang benar-benar dibutuhkan oleh para pengguna untuk memudahkan mereka belajar ngaji. Kayak sekarang ini kan Quran bukan hanya menyediakan pembelajaran video, tapi kami juga menyediakan fitur-fitur lainnya, sehingga harapannya itu dapat lebih baik untuk memberikan solusi. Jadi selain riset, desain juga sebenarnya kami juga bertanggung jawab atas hal tersebut. Dan desain itu bukan hanya sekedar mendesain kayak Photoshop atau Corel Draw, tapi kami menyesuaikan nih, karena kan sekarang ini anak-anak muda ya terutama ya, itu kan suka dengan desain-desain yang stylenya bagus, yang mudah dimengerti. Maka UI designer di tim produk Quora itu menyesuaikan nih kira-kira desain apa yang sangat cocok dengan kalangan anak muda. Nah, dengan itulah harapannya itu desain tersebut dapat masuk ke mereka, dan mereka juga mudah untuk mengoperasikan Quora. Oke, seperti itu. Terus untuk Quora sendiri, ada nggak sih fitur unik yang dapat menjadi pembeda nih Quora dengan aplikasi lainnya yang sejenis? Oke, fitur unik ya. Sebenarnya sudah saya singgung tadi Kak Mutia ya. Tapi kalau kita ingin bicarakan fitur unik apa yang membedakan antara Quora dengan aplikasi lainnya, kalau kita
lihat dari aplikasi lainnya itu kan bukan hanya aplikasi pembelajaran ngaji, tapi juga ada aplikasi yang hanya berfokus pada fitur-fitur ibadah ya. Iya, Nah, fitur-fitur Quran ibadah. menyediakan semua itu. Jadi, selain Quran menyediakan fitur pembelajaran ngaji, Quran juga menyediakan alhamdulillah lebih dari 20 fitur ibadah yang dapat diakses secara gratis. Seperti itu. Wow. Dan ya eh, sahabat dapat menggunakan fitur-fitur tersebut kapanpun dan dimanapun. Sekarang ada fitur Al-Quran, fitur zikir, fitur membayar zakat, ini dan itu, dan ya itu akan membantu sekali lah. Kemudian selain fitur ibadah, ya saya sudah singgung tadi, penggunaan AI, teknologi AI. Jadi sekarang ini yang menjadi fitur unggulan Quora dibandingkan aplikasi lain itu adalah AI. Jadi dengan AI itulah yang membuat Quora itu banyak digemari oleh masyarakat Indonesia Oke, karena berarti bisa membantu. fitur-fitur AI-nya tadi ya, itu yang Iya. menjadi pembeda antara aplikasi Quora ini dengan Hmm. aplikasi lainnya mungkin yang sejenis seperti itu. Dan AI sekarang itu bukan hanya untuk merekam suara, untuk mengecek pelafalan, tapi juga bisa digunakan untuk menggambar huruf nih, Kak Mutia. Wah, Jadi kalau di materi itu kan ada materi dasar nih iya. untuk menulis huruf hijaya. Nah, sahabat dapat menggunakan teknologi AI untuk menggambar huruf-huruf tersebut dan sistem di Quora itu sendiri akan secara langsung mengecek apakah gambar huruf tersebut sudah benar atau Wow, belum. jadi selain daripada kita tadi belajar mengenai pengenalan huruf hijaiyah, gimana cara bacanya, Hmm. kemudian dikoreksi juga, kita juga bisa dikoreksi nulis nih Iya, sekalian. betul. Wow, keren banget. Keren banget sih, Kavi. Kok bisa kepikiran sih, apa ya, kok bisa kepikiran gitu, selain daripada pembelajaran yang koreksi langsung, Hmm. itu ada pembelajaran penulisannya juga, itu awal mulanya gimana? Karena ya memang hasil riset yang menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Awal mula Quora juga untuk penggunaan AI itu masih minim, hanya untuk pengecekan pelafalan. Tapi alhamdulillah makin tahun kita melihat apa-apa aja nih kebutuhan user, dan yang terbaru adalah kami melihat bahwa mereka juga perlu untuk belajar menulis huruf hijaya. Seperti itu. Oke. Jadi semuanya dimulai dari riset. Oke, jadi karena kita juga perlu ya belajar untuk menulis huruf hijaiyah ya Iya, sepertinya. betul. Oke, Hmm. terus kalau dari tim produk itu sendiri, itu gimana sih mengukur dari kepuasan pengguna? Hmm. Oke, kalau untuk mengukur, kita melihat indikator-indikator dari hal tersebut ya. Jadi sebenarnya banyak. Kita melihat misalkan contoh paling simpel ya, kalau kita melihat review-review baik dari Play Store ataupun yang masuk ke customer service-nya Quora, kita melihat nih beberapa dari mereka bahkan main banyak itu mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan, karena bagi mereka itu aplikasi Quora itu sudah membantu mereka yang awalnya nggak paham tentang bagaimana cara menulis, bagaimana cara mengucap, dan dengan Quora itu mereka sudah berubah dan bisa lebih memahami bagaimana cara menulis dan baca. Dan bukan hanya review baik, kami juga menerima berbagai macam feedback, dan Iya. feedback tersebutlah yang digunakan untuk tim produk dan tim-tim lainnya itu untuk diimprove di Quora. Seperti itu. Wow, jadi dengan adanya kepuasan pelanggan tadi Hmm. atau kepuasan pengguna ya, mohon maaf. Iya. Nah, itu jadi analisis tersendiri lah untuk tim produk untuk pengembangan Mm-mm. kualitas jadi lebih baik lagi ya. Iya, betul. Sepertinya. Oke, wow, keren banget sih teman-teman sekalian. Terus gimana sih tim produk itu sendiri bisa yakin bahwasanya konten-konten pembelajaran Quran yang ada di Quora itu mampu memberikan pembelajaran yang efektif bagi Oke, pengguna. sama halnya itu juga berkaitan dengan kepuasan pelanggan ya. Itu. Jadi sebenarnya misalkan kalau kita ngambil contoh dari materi pembelajaran itu kan kita melihat apakah materi pembelajaran ini nih memang sudah sesuai nih dengan pengguna ya, dengan pengguna, dan itu tentu balik lagi sesuai dari tahap awal itu riset, dan kami bekerja dengan beberapa ustadz yang ada di Quora itu untuk membangun materi. Bagaimana sih kita membuat materi dan bagaimana cara kita menyampaikan materi tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna. Karena pengguna Quora ini kan memang kebanyakan juga itu anak-anak muda ya, Anak-anak walaupun muda ya. anak muda, walaupun ada juga yang orang-orang tua yang sudah punya anak, itu tidak menutup kemungkinan. Dan eh, sebelum kami masuk ke dalam tahap pembuatan materi tersebut, ya kami sudah meriset, dan dari riset itulah kami dapat menyimpulkan bahwa harapannya
misalkan nih pembuatan materi itu dapat berguna sekali untuk para pengguna. Dan alhasil memang sekarang ini memang banyak sekali respon positif dan mereka melihat materi itu sangat berguna untuk itu mereka. Oke, Masya Allah, keren banget. Terus, ada nggak sih data yang memperlihatkan kalau misalnya seberapa banyak sih yang aktif itu untuk rentang usianya, Hmm. Uh, ada diperlihatkan nggak? Sekarang saya nggak nyimpan datanya sih. Mm-mm. Kalau untuk sekarang ini lumayan banyak untuk pengguna aktif. Misalnya kalau sekarang itu kebanyakan untuk pengguna aktif Quora itu anak-anak muda ya, untuk Anak-anak ya muda itu kira-kira rentang usianya ya berapa? 18 sampai 30-an ya kita lihat. Oke, Hmm, jadi rata-rata pengguna Quora, khususnya yang benar-benar belajar Quran di Quora itu adalah di umur hmm. 18 sampai 35-an Iya, ya. kita melihat dari data mayoritasnya itu ya. Oh, Dan mayoritasnya itu. Tapi ada juga nggak yang anak kecil atau yang entah mungkin usianya sekitar 5 sampai 10 tahun hmm, dan yang di atas 40 ada nggak? ada seperti yang tadi saya singgung itu ada misalkan ibu atau suami yang sudah punya anak dua atau tiga. Mm-mm. Kemudian ada juga yang di bawah umur 18 tahun yang mungkin masih SMP atau gimana. Karena mungkin mereka diperkenalkan orang tuanya tentang Quran dan mereka juga ikut nih. Karena kan Quran ini kan sistemnya aplikasi ya, yang Iya. mana aplikasi ini nih dapat diperlihatkan oleh semua pengguna. Mm-mm. Dan kalau kita melihat contohnya misalkan orang tua yang tahu nih tentang Quran dan mereka bisa saja menyarankan kepada nih, nak ada aplikasi Quran nih. Jadi Oke. selain belajar ngaji dengan guru ngaji, Quran juga dapat membantu lah untuk memperkuat misalkan ingatan mereka untuk belajar huruf hijayah dan lain-lainnya seperti Oke, itu. berarti apa ya? Bisa dibilang Quora ini bisa digunakan oleh anak-anak usia dini yang Hmm, pastinya bisa menjadi batu loncatan juga untuk belajar ya. Seperti iya. itu. Wow, keren banget. Terus untuk Quora itu sendiri, kan pasti kita login ya, bikin akun dan lain Hmm, sebagainya. Itu apakah bisa pembelajaran Qurannya itu digunakan satu akun untuk semua orang? Misalnya saya punya keluarga, hmm, saya punya akun Quora, kemudian keluarga saya menggunakan akun yang sama untuk belajar Quran di Quora, apakah bisa? iya. Eh, Sebenarnya untuk insya Allah nanti kedepannya tuh Quora akan memiliki fitur yang kami sebut dengan Quora Family ya. Oke. Nah, jadi kedepannya itu Quora akan merilis sebuah paket yang mana paket ini dapat mengizinkan satu pengguna untuk men-share akun tersebut, bukan akun ya, dapat men-share akses belajar Al-Quran itu ke keluarganya, misalkan ke Wow. orang tuanya atau dari orang tua ke anak atau sebaliknya, dan itu bisa di-share hingga berapa orang. Nanti insya Allah nanti kedepannya bakal dilihat lah untuk paket tersebut. Wow. Nah, Hmm. jadi cuma di podcast ini nih product manager udah mulai untuk Iya. nge-spill ada Iya. fitur apa yang baru di Quora. Hmm. Berarti paket family ini yang nanti bisa kita gunakan untuk keluarga. Iya, dan Wow. jadi bukan hanya men-share paket belajar ini ke keluarga, tapi bakal ada fitur-fitur lainnya yang ya insya Allah dapat membantu lah untuk menunjang pembelajaran bersama keluarga seperti itu. Oke, Dan berarti ada pentingnya, indikator khusus ya yang dimana orang tua bisa ngecek progres anak iya, belajar udah sampai monitoring, mana aja, ya monitoring ya. betul-betul. Wow, keren banget Hmm. nih. Pasti ini adalah fitur yang sangat ditunggu-tunggu Iya, pastinya amin, untuk insya Allah, insya semua orang tua ya. amin. Nah, wow, Masya Allah, Hmm. keren banget. Keren banget. Inilah tadi hasil riset daripada Hmm. kebutuhan ya. Ya, saya riset bersama-sama. Hasil riset bersama. Hmm. Keren banget sih. Terus, berarti bisa dibilang ya memang aplikasi Koro ini bisa digunakan oleh seluruh kalangan usia dan lapisan masyarakat ya, tentunya. Iya, walaupun memang untuk sekarang ini memang Quora masih berfokus pada ya kalangan muda sesuai Mm-mm. dengan ya hasil riset, tapi tidak tidak menutup kemungkinan untuk proyeksi-proyeksi ke depannya bagaimana Quora itu mendesain materi itu misalkan khusus untuk anak-anak, misalkan umur 7 sampai 10 tahun atau bahkan di bawahnya. Jadi proyeksi-proyeksi itu yang kalau memang Allah mudahkan, insya Allah itu akan terwujud lah. Amin, amin, Mm-mm. amin. Masya Allah, keren, keren, keren. Terus, kalau dari tim produk sendiri, kalau tadi kita singgung ada mengenai kepuasan pengguna, Hmm. itu dari um, review yang ada di App Store atau Play Store, Hmm. kemudian ada juga di customer service-nya ya Hmm. tentunya. Terus, kalau dari tim produk sendiri, ada nggak sih cara atau apa ya?
interaksi langsung lah istilahnya, interaksi langsung dengan pengguna. Oke. Ada nggak? Nah, sekarang ini Quora alhamdulillah bukan baru ini sih, tapi sudah beberapa bulan yang lalu itu merilis sebuah fitur komunitas. Ya. Wow, fitur komunitas. Nah, Iya, 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 iya. nah, di komunitas itu sahabat yang menggunakan aplikasi Quora itu bisa langsung berinteraksi dengan sahabat-sahabat lainnya, dan Quora menyediakan semacam tool-tool untuk misalkan kita untuk men-share materi atau men-share progres belajar kita, dan para sahabat bisa saling men-share nih dan bertanya satu sama lain lah ya. Misalkan kita bertanya tentang materi A atau yang lain juga tentang materi B, dan di komunitas itulah kita memang menampung sebagai tempat untuk berinteraksi mereka, untuk saling ya berbagi ilmu lah tentang aplikasi belajar Al-Quran. Betul. Oke, berarti ada fitur komunitas ya di situ. Iya. Berarti kalau mau, kan tadi kan ada nih, Kavi udah singgung di awal banget ya teman-teman sekalian, bahwasanya Kavi menyinggung kalau ada murojaah yang dikoreksi oleh AI, lalu ada satu ayat yang dikoreksi langsung oleh Ustadz. Iya. Nah, kemudian di fitur komunitas, kalau memang ada materi yang nggak dimengerti, itu bisa kita tanya di komunitas. Bisa, sangat bisa. Karena memang kita di komunitas itu kan saat kita ingin membuat sebuah pertanyaan kan kita bisa menyelipkan materi ya. Jadi di situ akan Berarti kita bisa menampilkan materi yang nggak kita mengerti di situ. Iya, misalkan Wow, keren kok. Saya belum coba nih sepertinya. Jadi penasaran saya seperti apa fitur komunitas. Iya, betul. Baik. Selanjutnya untuk apa namanya, ustadznya. Bisa nggak ustadznya langsung jawab di komunitas itu? Bisa. Jadi kalau misalkan ada pengguna yang menanyakan tentang apapun lah ya, pertanyaan belajar Al-Quran atau materi yang mereka tidak pahami, dan Ustadz juga bisa ikut nimbrung tuh untuk membantu menjawab pertanyaan itu. Wow. Keren banget sih. Jadi daripada tadi setor ayat yang pastinya koreksi tajwidnya, maka Ustadz juga bisa ikut ya dalam menjawab permasalahan daripada pengguna Quora itu sendiri. Oke. Nah, kalau Quora ini kan ada terbagi menjadi dua jenis pengguna ya, Kavi ya. Yang pertama itu ada pengguna yang biasa, santri biasa. Kemudian yang kedua adalah pengguna Quora Pro. Masih Quora Pro ya kita sebutnya, atau memang ada panggilan lain? Ya, masih Quora Pro. Quora Pro. Nah, untuk di fitur komunitas tadi yang kita bahas, apakah ada perlakuan khusus antara mereka yang bertanya santri biasa yang tidak pro dengan santri yang Quora Pro ini? Apakah ada perlakuan khusus? Oke. Jadi sebagai contoh ya, kita bisa menampilkan materi yang ini contoh ya, menampilkan materi yang kita tidak pahami, kemudian kita kirim ke komunitas. Nah, perbedaannya adalah untuk user yang untuk Pro atau yang bukan, itu user Pro bisa membuka materi tersebut kalaupun memang mereka sudah selesai, dan user yang tidak Pro tidak dapat membuka, karena kan memang untuk paket Pro ini kan digunakan untuk membuka semua akses belajar ngaji nih. Seperti itu contohnya. Oh, seperti itu. Berarti itu kalau tadi yang kita tampilkan materi. Tapi kalau misalnya kita hanya tanya biasa tanpa menampilkan materi itu, apakah kira-kira ada perlakuan khusus? Tidak ya? Tidak ada perlakuan khusus. Tidak ada perlakuan khusus, berarti sama aja, tetap akan dibantu, dibimbing sama Ustadz. Iya, betul. Oh, wow, keren banget. Terus ada nggak sih tantangan utama lah dalam mengelola aplikasi Quora ini? Oke. Untuk tantangan itu banyak sekali ya. Selama bertahun-tahun ini lumayan banyak tantangan. Jadi tantangan yang paling utama itu memang balik lagi ke pengguna itu sendiri. Jadi kita nih selalu meriset nih setiap bulan nih bagaimana sih caranya agar pengguna yang baik yang sudah ada di Quora ataupun yang belum mendownload Quora itu bisa tertarik dengan konten belajar di Quora. Nah, tantangan salah satu contohnya itu adalah misal ya, memang ada pengguna tuh yang lebih suka dengan pembelajaran yang sifatnya tekstual contohnya. Tapi ada juga pengguna yang suka metode belajarnya lebih ke video. Nah, itu salah satu tantangan yang kami hadapi, bagaimana caranya agar pembelajaran di Quora itu bisa masuk kedua-duanya. Seperti itu. Dan beserta tantangan-tantangan lainnya, misalkan ya tadi yang saya sebutkan itu, memang ada beberapa pengguna yang
Kayak ya mereka tuh sebenarnya awalnya sudah paham tentang belajar ngaji, tapi ya mungkin mereka sempat mengomentari ya tentang beberapa materi. Iya. Ya, karena kan tentunya di materi itu dijelaskan ya. Misalkan kalau kita ingin menjelaskan tentang imala, nah imala itu kan memang ada beberapa pendapat dan ya dijelaskan secara khusus oleh ustadz sehingga tidak ada miskomunikasi ya, tidak ada salah tanggap terhadap pengguna yang sudah belajar ya, belajar ngaji dengan ustadz lainnya, sehingga ya harapannya Quora ini mau bagaimanapun tantangannya itu tetap masuk ke pengguna, dan banyak tantangan lainnya sih sebenarnya. Banyak ya masih. Banyak Cuma sebenarnya. untuk tantangan utamanya lebih ke itu tadi ya. Iya, Wow. itu sih. Terus kalau tadi kan kita ada bahas mengenai apa ya, review dan lain sebagainya. Berarti kan bisa dibilang ya Kavi sebagai product manager rajin tuh ngebacain review Ada. dan lain sebagainya. Boleh ceritain nggak review yang paling absurd, kemudian sama review yang jadi wah makin termotivasi nih gitu, jadi nambah semangat. Kalau kita mulai dari absurd itu ya, banyak sih. Mungkin salah satunya itu ini yang saya tangkap ya. Ada beberapa pengguna tuh yang mungkin mengomentari ya tentang harga di Quora ya. Nah, Yang mungkin kayak misalkan begini ya, ada sebagian orang-orang yang menganggap bahwa apapun yang berkaitan dengan agama itu harus ikhlas ya, harus ikhlas. harus ikhlas. Tidak Nah, ada pembayaran. ya, termasuk belajar ngaji gitu ya. Jadi mungkin mereka menilainya sama dengan ya ustadz yang berceramah lah ya. Oke, Tuh. baik. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa ya belajar ngaji ini nggak perlu bayar, di free kan aja, digratiskan aja. Namun ya sesungguhnya tidak seperti itu sih. Karena kan ya ini kan sebuah aplikasi dan banyak sekali resource ataupun biaya yang dikeluarkan oleh Quran agar Quran ini tetap bisa berguna, tetap bisa digunakan oleh pengguna. Jadi memang ada modal yang digunakan untuk Quran itu sendiri, dan ya salah satunya memang kita gunakan untuk paket Pro, Iya. sehingga ya harapannya itu pengguna dapat lebih paham lah ya mengapa Quran itu merilis paket Pro itu berbayar. Iya. Seperti itu. Oke, itu karena memang ada kebutuhan operasional dan memang namanya aplikasi tidak bergerak dengan sendirinya ya, Iya, Kavi tentunya. betul. Kalau kita lihat-lihat di sini ada tim produk, ada juga tim engineer, kemudian kalau kebetulan untuk CS-nya itu sendiri tidak menggunakan robot kita ya. Tidak. Benar-benar Benar-benar gunain CS real. CS real manusia. Jadi ada banyak itu CS dari Quora yang banyak banget yang ngebantu jawab segala keluh kesah, kemudian Betul. jawab mengenai kalau ada yang saran kan. Karena saya tuh pernah untuk ngechat customer service-nya Quora, saya pikir awalnya itu robot kami. Ya. Awalnya saya kira robot, tapi ternyata itu tuh Memang real manusia ya. Dan ternyata tim CS Quora itu banyak banget teman-teman, sehingga pantas saja bisa ngebales dengan cepat. Ya, betul. Wow, keren banget sih Quora. Saya nggak tahu ya kalau saya nggak untuk aplikasi sejenis Quora mungkin. Saya nggak tahu itu gimana. Cuman kayaknya entah saya yang kurang experience ke aplikasi lainnya mungkin. Meskipun saya sudah pernah ya coba yang lain. Hanya saja tuh kayak cuma Quora ada yang nyediain JS manusia. Iya, betul. Dan hebatnya itu dia ngebantu untuk pembayaran juga. Betul, sampai situ. Nah, cuman pastinya ini ya yang WA-nya WhatsApp centang hijau dong, ya kan. Jadi nggak juga sembarangan kan karena ada centang hijaunya ya Kavi ya. Itu keren banget. Bisa berinisiasi seperti itu gimana sih Kavi? Bisa punya bisa memikirkan sampai segitunya punya CS yang manusia gitu. Oke. Kan Quora ini punya user base yang banyak, dan memang kita melihat bahwa banyak sekali pengguna Quora tuh yang agak gaptek ya bahasanya ya. Gaptek, seperti yang saya singgung tadi itu kan memang ada beberapa pengguna tuh yang sudah ibu-ibu, bapak yang sudah tua, bahkan ada yang di bawah 18 tahun yang memang gaptek banget lah. Nah, jadi memang inisiatif dari Quora itu sendiri untuk menyediakan CS agar memang human to human ya.
Jadi memang CS Quora secara langsung membantu mereka apapun lah permasalahan mereka selama di Quora, baik dari bagaimana cara penggunaannya, cara mengaktifkan paket Pro-nya, kemudian cara pembayarannya sekalipun. Jadi benar-benar dituntun lah secara sabar ya. Gitu. Keren, itu sih salah satu keunggulan Quora yang kalau menurut aku sebagai orang awam pribadi ya, yang membedakan Quora dari yang lainnya itu. Karena dia benar-benar dilayani dengan istilahnya apa ya? Heart to heart nggak sih? Iya, itu hati. Dari hati ke hati. Betul. CS-nya ada cowok nggak sih? Setahu saya cewek semua. Cewek semua ya? Iya. Wah. Ini yang udah tahu cuma di podcast ini loh, dibongkar CS tuh cewek semua loh teman-teman. Kayaknya perlu habis ini rekrut CS cowok deh kayaknya habis ini ya. Iya. Oke, lanjutnya ya Kavi ya. Oke. Untuk dari Kavi sendiri secara pribadi, ada nggak sih pesan atau pesan-pesan lah untuk atau nilai utama melalui aplikasi Quora ini untuk pengguna? Oke, pesan-pesan. Ya, kira-kira ada nggak sih pesan-pesan yang melalui aplikasi ini untuk pengguna seperti itu? Oke. Untuk pesan-pesannya sebenarnya terlalu banyak ya. Memang kalau untuk Quora itu sendiri, misalkan kalau apa ya? Saya juga bingung nih untuk kesan-pesannya. Mungkin bisa Kavi sampaikan kira-kira pesan untuk ini aja deh. Kalau memang ini pesan untuk pengguna. Nah, pesan dari Kavi pribadi untuk seluruh pengguna aplikasi Quora di seluruh Indonesia. Oke ya, sip. Oke. Jadi kan paling untuk pesan dari saya ya, dengan kemajuan teknologi ya, karena saya memang orangnya based on tech ya, memang IT banget saya itu. Saya melihat dari sisi teknologi kan sekarang makin maju ya. Iya. Makin maju, gadget di mana-mana. Jadi bahkan manusia itu nggak bisa lepas dari HP, itu harus ada di tangan terus. Nah, jadi kita melihat memang faktanya banyak yang mungkin agak secara tanda kutip ya, agak melupakan Al-Quran gitu ya. Melupakan atau minimal jarang baca Al-Quran lah. Jadi karena jadi pagi siang malam mereka mampu scroll di Instagram ataupun TikTok. Dalam artian bukan nggak boleh, tapi jangan sampai kita itu lupa dengan Al-Quran. Iya, sampai lalai gitu. Sampai lalai sholat, Al-Quran atau apapun yang berkaitan dengan agama ya. Karena memang kan kita tahu Al-Quran itu kan pedoman hidup ya. Kalau dalam hidup yang kita jalani itu nggak ada pedomannya, ya khawatirnya ya kita makin jauh dari tuntunannya. Dan memang ya harapan dari Quran itu sendiri, bukan hanya saya itu, ya teruslah belajar Al-Quran, karena memang Al-Quran itu membantu kita di akhirat. Dan salah satu solusi yang dihadirkan Quora itu ya memang yang tadi saya bilang itu kan ada fitur gratis, fitur Quran. Jadi kalaupun memang selain sahabat bisa belajar Al-Quran, sahabat juga bisa membaca Al-Quran di fitur Quran itu sendiri di Quora. Jadi itu full juz 30 juz dan full juga ada mode baca ayat per ayat ataupun per kata, dan memang fitur itu dihadirkan secara free bagi pengguna seperti itu. Ada nggak ayat Al-Quran, ayat Al-Quran yang mungkin Kavi favoritin banget dan jadi apa ya, yang paling kena banget lah di hidup Kavi gitu, dan jadi motivasi banget tuh. Meskipun sebenarnya Al-Quran pastinya semuanya dong jadi pedoman hidup kita, tapi kan kita tuh pasti ada punya satu ayat aja. Iya, oke. Banyak ya sebenarnya. Saya pun sebenarnya jujur bingung mau milih ayat yang banyak. Atau ketika Kavi sedang mengalami suatu kesulitan, mungkin ada nggak satu ayat aja yang benar-benar bikin Kavi itu jadi bangkit lagi? Oke. Oke. Ada beberapa ayat yang memang saya gemari ya. Misalkan ayat saya lupa itu ayat keberapa, intinya konteksnya adalah ya setiap kita mengalami kesulitan itu pasti ada kemudahan setelah itu. Syirah ya, ayat 5 Iya, Syirah ayat 5. Saya lupa ayat berapa itu intinya surah itu. Dan ya bagi saya itu memang kalimat dari Allah ya. Allah Subhanahu wa taala itu memang sangat menyentuh hati lah. Memang secara tekstual itu pendek tapi memang benar menyentuh banget. Sama sih kalau gitu, favorit saya juga itu. Iya. Quran surah Al-Insyirah ayat 5-6. Kalau mungkin salah bisa dikoreksi di komen aja ya, teman-teman. Jadi memang dimana
di ayat kelima itu Allah menjelaskan bahwasanya akan ada selalu kemudahan di dalam setiap kesulitan. Kemudian dipertegas lagi di ayat berikutnya. Sama ya. Saya juga suka banget sih sama ayat itu, luar biasa banget. Itu salah satunya, dan banyak sekali sih ayat yang iya, betul. Cuman kalau untuk favorit, ya mungkin itu salah. Iya, betul sih. Terus untuk pertanyaan terakhir deh, sebagai penutup kita. Kan pastinya aplikasi Quora ini memiliki persaingan, ada kompetitor lah istilahnya pastinya kan. Terus gimana sih ke depannya, masa depannya nanti untuk pengembangan aplikasi Quora sendiri itu dengan persaingan seperti itu? Oke, sip. Jadi persaingan itu selalu ada ya, nggak mungkin berhenti, bahkan berpotensi makin kuat persaingan itu ke depannya. Tahun depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, bahkan seterusnya. Dan memang setiap company, setiap perusahaan, setiap startup itu selalu berharap bahwa produk mereka selalu berjalan ya, termasuk Quora. Nah, jadi Quora itu bagaimana caranya supaya Quora itu tetap istiqomah, tetap dapat aktif hidup untuk membantu masyarakat, bukan cuma Indonesia tapi mungkin masyarakat di luar Indonesia. Ya, salah satunya adalah tetap mengikuti mungkin salah satunya kemajuan teknologi ya. Jadi kalau kita sampai telat sedikit aja dengan kemajuan teknologi itu, kita akan kalah dengan kompetitor lainnya. Seperti itu kan sekarang ini, mungkin kalau saya cerita itu dulu awal-awal Quora itu keluar belum terlalu banyak tuh kompetitor. Mungkin cuma 2 atau 3. Nah sekarang itu bahkan mereka itu hebat-hebat yang di luar Indonesia ataupun di dalam Indonesia. Ya karena memang kita melihat ya kemajuan teknologi, dan ya dengan itulah salah satu usaha atau ikhtiar yang bisa kita lakukan sebagai selaku pengembang teknologi untuk membuat Quora itu tetap berjalan sebagai mestinya. Tapi pastinya dengan adanya kompetitor dan persaingan lainnya itu menjadi motivasi lah ya. Iya pasti. Kavi dan tim dan seluruh divisi-divisi yang ada di Quora itu sendiri. Pasti karena kadang kalau kita melihat kompetitor A atau kompetitor B, kita melihat mereka punya sesuatu atau value yang dimiliki dan kita tidak miliki di Quora, itu bisa kita jadikan sebagai inspirasi dan kita mungkin kita bisa membuat jauh lebih baik dari mereka seperti itu. Oke, wah, Masya Allah. Keren banget. Semoga apa yang sudah disampaikan ini bisa menjadi manfaat dan pencerahan untuk kita semuanya dan teman-teman yang lagi nonton podcast ini. Kavi, jazakumullah khairan sudah hadir di podcast ini dan bersedia. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kalau dipanggil lagi, saya undang lagi. Semoga bersedia ya. Pasti aman.